Hari ini saya uh, mau rapihin apa namanya kebun. Jadi ini tadinya jadi satu, ada tiga, satu netpot 3 batang. Ya sekarang saya pisah-pisahin. Jadi waktu kita panen itu juga nggak susah ya. Jadi itu akarnya udah tumbuh banyak ya. Jadi saya pisah-pisahin. Kalau nggak dipisahin dari sekarang, nanti dia juga tumbuhnya juga kurang bagus karena kan itu satu netpot ada 3 pohon. Jadi saya pisah-pisahin, satu netpot satu tanaman, satu netpot satu tanaman. Tadinya ini satu netpot itu bisa 4 atau 5 lima tanaman ya, 5 daun pohonan seledri. Jadi saya pisahin, sengaja saya pisahin gini, jadi juga gampang gitu. Nah ini sebenarnya pokcoy ini udah siap panen. Kenapa saya pindahin kemari? Saya pindahin kemari supaya mudah waktu kita panen. Kalaupun ada masalah dengan akarnya, ya kadang-kadang dia akarnya besar banget tuh. Kalau kita masukin di NFT itu susah banget ya. Jadi mesti bongkar gitu ya. Nah, jadi saya sengaja ini udah siap panen, saya pindahin ke rakit apung. Karena kalau rakit apung dia bermasalah dengan akarnya, kita bisa bongkar ya. Karena ini kan nggak terlalu mahal juga ya. Jadi kita bisa bongkar. Sama dengan tanaman yang lainnya, kalau saya pikir itu siap atau ready untuk di di panennya, saya akan pindahin ya. Saya akan pindahin ke rakit apung yang lebih gampang. Karena saya udah pengalaman waktu itu saya tanam di saya di apa namanya, di NFT itu. Waktu kita panen, karena itu kan subur banget, jadi waktu kita panen ini di akarnya, stuck di akarnya, jadi nggak bisa keluar. Waktu kita cabut seperti ini, dia stuck di akar. Nah terutama untuk yang kayak tanaman-tanaman yang sawi atau pokcoy itu, biasanya kalau memang nutrisinya cukup ya, dia ke atasnya gede, di bawahnya di akarnya juga besar banget gitu ya. Jadi saya berinisiatif untuk memindahkan tanaman yang siap untuk dipanen sekitar 1-2 hari ya. Itu juga untuk teman-teman yang mungkin waktu dipanen kayak tanaman lettuce atau apa ya, selada. Biasanya ada teman-teman katanya kalau terlalu banyak nutrisi, overdosis, itu dia pahit rasanya. Pengalaman saya, kalau pahit, jadi sebelum kita konsumsi itu didiamin dulu di air baku selama sehari, 24 jam ya. Biasanya sih habis itu karena kan nutrisinya di akar, itu dia akan luntur di akar. Jadi 1 harian penuh itu 24 jam itu melunturkan nutrisi yang ada di akar tuh. Jadi ya insya Allah sih apa namanya, nggak pahit ya. Tapi saya nggak pernah ngalamin seperti itu. Cuma teman-teman saya bilang coba aja 24 jam sebelum dikonsumsi ditaruh di air baku ya, untuk menunturkan sisa-sisa nutrisi yang ada di sana. Nah ini tomat kemarin udah saya ambil yang kuning-kuning, yang orange itu ada beberapa uletnya. Jadi karena sekarang juga udah masuk winter, jadi semua daun pada mengering ya, kecuali yang tanaman-tanaman yang memang ada bisa di segala musim ya, kayak lettuce itu biasanya dia di segala musim ya. Karena di sini adalah negara 4 musim gitu. Jadi kita kalau tanam sesuatu itu harus sesuai dengan musim. Kayak kangkung itu bagus kalau pas summer. Jadi itu kalau summer itu kangkung aduh luar biasa ya, saya bisa 3 kali panen untuk satu tanaman ya, kayak kangkung. Jadi nggak kayak di ini saya cabut, jadi terakhir panen yang 3 kalinya baru saya cabut ya ke akar-akarnya. Biasanya saya gunting gitu. Nah ini dia ya, yang
uh, sistem hidroponik. Nah ini udah habis, ini juga lagi baru mau besar. Nah anggur, problemnya anggur itu kalau winter itu di sini tuh kalau winter itu semua daun autumn itu kan daun pada gugur karena pada kering lalu dia gugur. Nah kayaknya itu ini waktu baru belajar berbuah itu pas masuk musim autumn, dan sekarang udah masuk musim dingin atau winter. Jadi kayaknya sih nggak ada yang jadi buah ya. Jadi nanti pertengahan saya akan guntingin semua, botakin semua, lalu nanti pada summer mereka akan tumbuh daun biasanya beserta bunga. Ini untuk yang hidropon, yang organik. Cabai biasanya sih kalau di sini kalau pas masuk winter itu mereka daunnya udah pada meranggas gugur, nggak tahu nih di yang saya pakai sistem hidroponik biasa aja tetap aja mereka daunnya bagus-bagus ya. Nah ini paprika kuning. Nah ini dia. Cuma ada beberapa masalah, bukan karena ini, tapi karena kalau musim dingin gini kan banyak yang kayak keong-keong kecil itu dia naik terus makanin daunnya. Sama dengan yang sistem NFT atau rakit apung, mereka tuh kecil-kecil pada naik ya, terus makanin pertama sih makanin akarnya, lalu kemudian makanin daun-daunnya. Setelah mereka besar akan makanin semuanya ya. Kadang-kadang kecil-kecil tuh dia masuk ke sini sampai besar. Nah itu saya nggak berani makan ya. Suami saya bilang itu nggak boleh dimakan karena kan kayaknya agak beracun gitu ya. Nah ini dia cabai yang organik. Nah ini saya pindahin waktu itu beberapa saya coba brokoli, bukan coba karena saya dulu juga saat tanamnya di Dutch bucket. Nah ini cabai, nah daunnya tetap bagus. Biasanya sih kayak ini tuh daun mulai kuning, nanti dia akan rontok. Jadi biasanya cuma tinggal buah-buahnya doang nantinya. Nah kayak gini nih ya. Nah ini yang sistem hidroponik dan Dutch bucket ya. Itu yang rakit apung saya udah pisahin seledri biar nggak ribet nanti kalau kita ada yang mau gitu ya. Biasanya sih teman-teman kalau yang datang sini ada yang mau, jadi saya nggak perlu misahin lagi, itu udah ada satu-satu. Nah ini cabai keritingnya, cabai keriting nih kayaknya. Oh iya ini cabai keriting, udah mulai merah-merah, cabai merah keriting. Cabai rawit itu juga udah banyak. Kadang-kadang saya suka lupa gitu, bukan lupa, nggak sempet ngambilin cabai rawit, cabai keriting gitu kan. Cabai keriting. Nah ini dia nih cabai. Nah cabai rawitnya banyak banget, cabai rawitnya. Jadi nah kebetulan hari Minggu kita mau ada halal bihalal di sini, jadi saya mau bikin sambal. Jadi saya ambilin deh cabai-cabainya ya. Nah ini buat teman-teman ya yang kalau mau tahu tentang hidroponik, yang berada di Australia ya, pengen belajar hidroponik, karena banyak banget keuntungannya ya. Kita nggak perlu beli sayur, terus kita tahu itu sayurnya bagus, sehat ya, nggak pakai nah ini dia ya. Boleh lihat di YouTube channel saya ya.
atau ke apa namanya, Instagram ya. Jadi bisa belajar banyak. Ini dia ya, Instagram saya atau YouTube saya adalah nanti saya akan kasih di sini channel YouTube saya ya. Oke, untuk teman-teman, makasih semuanya.